Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channel yang mencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini saya akan mencoba membagikan kembali mengenai informasi lowongan yang ada di RSUD Sudarsono. Nah, kebetulan di RSUD ini sekarang sedang membuka informasi lowongan yang dibuka dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Jadi buat teman-teman semua yang sekiranya membutuhkan informasi ini dan kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dan gimana cara daftarnya, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan. Kita akan membahasnya secara singkat saja, jadi teman-teman silahkan bisa cermati untuk informasi kali ini dan langsung saja kita ke informasi lowongannya. Dan kita akan langsung saja untuk membuka ya. Di sini kebetulan saya dapat link ya untuk informasi lowongannya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengklik saja link yang ada di deskripsi video ini. Nanti kita udah menyediakan untuk linknya, jadi teman-teman tidak usah susah-susah untuk mencarinya ya guys, karena untuk informasinya sendiri tidak saya cari-cari di di websitenya itu nggak ada, saya dapatkan di grup ya. Jadi teman-teman langsung saja bisa masuk ke linknya ya. Untuk linknya sendiri ini bisa teman-teman lihat, yaitu bit.ly rekrutmen RS 2022. Ini adalah link dari rekrutmen dari RSUD Sudarsono. Kita akan langsung masuk saja ya. Sekali lagi teman-teman tinggal mengklik saja link di deskripsi video ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada informasi lowongan yang dibuka oleh RSUD Dr. R. Sudarsono Kota Pasuruan. Dan di sini kita akan melihat untuk informasi apa saja ya. Ini untuk dasar hukum, di sini ada rekrutmen pegawai non PNS Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Sudarsono Kota Pasuruan tahun 2022. Dan di sini untuk dasar hukumnya ini sudah ada, kemudian ada pengertiannya. Kemudian di sini adalah penjelasan terkait rekrutmen tenaga non PNS dan pembiayaan gajinya dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dan dari Dr. R. Sudarsono Kota Pasuruan. Kita akan lihat ya untuk formasi dari ketenagakerjaan yang dibuka oleh Rumah Sakit Sudarsono ya. Teman-teman untuk linknya tinggal nanti klik saja ya sekali lagi, dan nanti tinggal download saja di sini. Nanti akan ada tulisan di sini. Ini ya, ini kita tinggal download, teman-teman klik saja, otomatis akan di download, nanti bisa teman-teman share dan teman-teman lihat. Tapi sebelumnya silahkan cermati dulu untuk informasi kali ini. Yang pertama di sini ada informasi lowongan untuk formasi dokter umum. Untuk persyaratan sendiri ini adalah pendidikan S1 dokter umum, kemudian memiliki surat tanda registrasi atau STR dokter ya. Usianya yaitu maksimal 35 tahun, jadi antara 25 tahun sampai 35 tahun. Dan alokasi formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 orang. Kemudian di sini juga untuk persyaratan lainnya untuk dokter, yaitu memiliki sertifikat ATLS atau ACLS atau PPGD, kemudian mampu mengoperasionalkan program Microsoft Office ya, minimal Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Kalau bisa juga pasti tentunya bisa PowerPoint ya itu. Kemudian selanjutnya ada apoteker. Ini untuk apoteker sendiri pendidikan S1 farmasi non industri ya, memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STTRK aktif ya, dan di sini usianya yaitu 25 sampai 35 tahun, mampu mengoperasionalkan sama ya Microsoft Office minimal MS Word dan MS Excel. Dan di sini untuk alokasi formasinya cukup sedikit ya, cuma 1 orang. Kemudian selanjutnya ada asisten apoteker. Ini untuk pendidikan D3 farmasi, pendidikan memiliki surat tanda registrasi ya asisten apoteker atau STTRK kalau untuk asisten apoteker atau apoteker ya. Kemudian usia maksimalnya ini 27 tahun, kemudian mampu mengoperasionalkan program Microsoft Office minimal Word dan Excel. Kemudian selanjutnya ini untuk asisten ini cuma 1 orang ya. Untuk selanjutnya ada perawat. Untuk perawat sendiri ini pendidikan D3 perawat, memiliki STR aktif, diutamakan memiliki sertifikat BLS atau PPGD, kemudian usia maksimalnya yaitu 27 tahun, kemudian mampu mengoperasionalkan program Microsoft Office ya, minimal Microsoft Word. Kemudian di sini untuk pengolahan makanan, ini untuk perawat sendiri yang dibutuhkan adalah 20 orang. Kemudian untuk
pendidikan D3 tatap muka, kemudian usia maksimalnya 27 tahun, mampu mengoperasionalkan program Microsoft Word ya. Kemudian ini yang dibutuhkan 1 orang, kemudian ada administrasi kesehatan, ini pendidikan S1 kesehatan masyarakat. Jadi teman-teman yang nanyain, nih ada nih lowongan untuk kesehatan masyarakat ya. Usia maksimalnya 27 tahun, mampu mengoperasionalkan Microsoft Word atau Excel lah minimal. Yang dibutuhkan alokasinya yaitu sebanyak 4 orang. Kemudian selanjutnya ada transporter instalasi gizi. Ini buat teman-teman semua yang pramusaji ya. Kalau istilah kerennya yaitu transporter instalasi gizi atau pramusaji lah. Ini untuk pendidikan SMK tatap muka, usia minimal 25 tahun, mampu mengoperasionalkan Microsoft Word ya. Ini banyak 1 orang. Kemudian satpam atau security, ini lulusannya SLTA laki-laki, memiliki sertifikat Garda Pratama atau kartu tanda anggota satpam, usia maksimalnya 25 tahun. Yang dibutuhkan alokasinya yaitu sebanyak 3 orang. Kemudian selanjutnya ada pengolahan pengaduan publik ya. Ini ada pendidikan minimal D3 semua jurusan. Jadi teman-teman yang semua jurusan bisa coba daftar di sini. Berpenampilan menarik, usia minimal 27 tahun, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi atau public speaking yang bagus ya, kemudian menguasai Microsoft Office, kemudian diutamakan wanita. Jadi teman-teman yang laki-laki juga coba kali aja beruntung. Dan di alokasi yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Selanjutnya ada pengolahan data pembayaran dan jaminan kesehatan. Ini lulusannya D3 administrasi, usia maksimal 27 tahun, memiliki pengalaman kerja di bidang layanan jaminan kesehatan diutamakan. Yang dibutuhkan untuk alokasinya 2 orang. Dan yang terakhir ada pengadministrasian umum instalasi farmasi. Nah ini buat teman-teman semua yang lulusan SMF atau sekolah menengah farmasi atau SMK farmasi, ini bisa coba untuk mendaftar di sini. Dan usia maksimalnya 25 tahun, mempunyai pengalaman di bidang farmasi diutamakan ya. Jadi teman-teman yang SMK farmasi ini bisa dicoba. Dan ini yang dibutuhkan sebanyak 2 orang dengan total alokasi yaitu sebanyak 42 orang. Nah untuk persyaratannya apa saja Kak? Nah ini kita akan membahas yang selanjutnya. Untuk surat yang pertama, untuk persyaratan yaitu ada surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. R. Sudarsono Kota Pasuruan, kemudian CV atau kurunum vitae atau daftar riwayat hidup, kemudian melampirkan fotokopi jasa terakhir, kemudian melampirkan fotokopi transkrip nilai atau daftar nilai jasa, melampirkan fotokopi KTP, melampirkan pas foto berwarna, kalau bisa ini berwarna merah ya teman-teman semua. Selanjutnya ada melampirkan fotokopi STR aktif atau sertifikat lainnya yang diperuntukkan bagi tenaga medis, kemudian tidak berstatus sebagai PTT, pegawai BLUD, dan penyediaan jasa lainnya perseroan maupun swasta atau instansi atau kementerian atau pemerintah daerah lain. Bagi lulusan perguruan tinggi ini IPK minimal 275 ya untuk negeri, kemudian swasta ini minimal 3 yang telah terakreditasi minimal B lah. Kemudian selanjutnya di sini untuk SMK ini rata-rata ijazah minimal 7,5 ya. Jadi teman-teman seperti itu. Kemudian gimana sih cara mendaftarnya? Ini untuk cara mendaftaran sendiri, ini silahkan teman-teman untuk mengirimkan surat lamaran dan berkas lamaran lainnya yang dikirimkan dalam amplop tertutup dengan dituliskan kode informasi di pojok kiri atas, ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. R. Sudarsono Kota Pasuruan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 1-4 Kota Pasuruan ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk jadwalnya sendiri atau jadwal seleksinya sendiri, ini untuk pengumuman rekrutmen yaitu hari ini, kemudian ada pendaftaran dari tanggal hari ini dan sampai dengan 10 Februari. Jadi teman-teman masih bisa untuk mengirimkan berkasnya ya, silakan teman-teman. Kemudian untuk pengumuman peserta lolos seleksi administrasi tanggal 14 Februari 2022, kemudian tes tulis dan wawancara ya, nanti tentatif atau nanti akan diatur dan dihubungi jika teman-teman lolos seleksi administrasi. Dan pengumuman final peserta yang akan dihubungi juga akan dihubungi melalui websitenya sendiri, nanti akan melalui Instagram juga. Nah untuk ketentuan lain ini bisa teman-teman lihat ya. Dalam proses seleksi ini yang pertama pendaftaran dan seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun, dan kemungkinan mungkin ya kalau pas tes kesehatan aja, tapi kemungkinan sih enggak, karena
Di sini pendaftaran dan seluruh tes praseleksi ini tidak dipungut biaya apapun, dan panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila data yang diberikan ini tidak benar. Contohnya, ini STR punya teman diganti fotonya dan namanya begitu ya. Kemudian selanjutnya keputusan panitia ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, seperti itu ya untuk informasi lowongan di RSUD Dr. Sudarsono. Jadi buat teman-teman semua yang nanti mau mendaftar atau ingin mengetahui lowongan ini, bisa mengklik saja link di deskripsi video ini. Kita sudah menyediakan untuk Instagram websitenya, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mungkin di Instagram dari RSUD Sudarsono. Kayaknya ini ada untuk informasi lowongannya di sini. Jadi teman-teman juga bisa membuka untuk website di RSUD Sudarsono ya, di rsud.sudarsono. Ini bisa teman-teman lihat untuk websitenya, dan di sini juga sudah ada ya, bisa teman-teman lihat di upload 2 jam yang lalu. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk file persyaratan, ini bisa dilihat ya, kita sudah menyediakan di link untuk deskripsi video ini. Kita udah ada ya ini informasi yang dibutuhkan, dan yang lain-lainnya tinggal teman-teman lihat di Instagram dari rsud.sudarsono ya. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, dan buat teman-teman semua yang ingin mengetahui informasi lainnya atau ingin update mengenai informasi lowongan lainnya, silahkan bisa follow kita di Instagram di @lowongankesehatan dan @lokermedisbaru, dan silahkan teman-teman juga bisa mengikuti kita di YouTube yaitu di lowongan kesehatan, dan nyalakan notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan jika kita memberikan kabar mengenai informasi lowongan yang update. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi ya. Di sini sudah ada linknya, tinggal klik saja. Dan cukup sekian saja informasi kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.